Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kalian kabarnya? Baik. Baik ya, alhamdulillah baik ya. Tadi gimana perjalanan ke sini? Hujan gerimis. Hujan gerimis. Terus gimana, masih bisa ikut kegiatan konseling kelompok kita nggak? Bisa ya. Oke, sebelumnya kakak ingin berterima kasih banget ke kalian semua udah mau meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan kalian, yang mungkin ada yang masih sekolah, ada yang lagi dikejar-kejar tugas atau pekerjaan lain-lainnya. Kakak berterima kasih banget udah mau sukarela datang ke kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai kegiatan kita lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya kegiatan kita pada hari ini tuh lancar, nggak ada kendala. Siapa yang mau memimpin doa nih kira-kira? Ada yang mau nggak? Saya boleh deh. Oke, silakan. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita memulai kegiatan konseling pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masingnya. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih ya. Selanjutnya nih, kalian udah pernah ngelakuin konseling kelompok belum? Belum. Kalau tahu konseling kelompok itu apa, udah tahu belum? Berarti belum tahu sama sekali ya tentang konseling kelompok ya. Jadi kakak izin jelasin ya. Jadi konseling kelompok itu adalah sebuah proses layanan yang diberikan oleh pemimpin kelompok atau konselor kepada orang-orang atau siswa-siswa yang membutuhkan nih, yang mempunyai masalah. Jadi tujuannya itu untuk mengentaskan masalah-masalah yang dialami oleh orang-orang itu atau siswa-siswa, dan kita tuh memanfaatkan dinamika kelompok, makanya kita disebut konseling kelompok. Nah, selanjutnya tujuannya selain untuk mengentaskan masalah-masalah yang dialami oleh siswa-siswa atau kalian-kalian anggota kelompok, kita juga untuk pengembangan pribadi. Misalnya, contohnya dari kalian mungkin ada yang tidak bisa berbicara di depan umum atau tidak bisa berpendapat di depan banyak orang. Nah, di dalam konseling kelompok ini diajarkan untuk berani berpendapat dan juga berbicara di depan umum seperti itu. Sejauh ini udah dapat dipahami belum? Sudah dipahami ya. Oke, selanjutnya nih ada cara melaksanakan konseling kelompok. Nah, dalam cara melaksanakan konseling kelompok ini, jadi konseling kelompok ini terdiri dari 8 sampai 12 orang. Yang terdiri dari PK, yaitu kakak sendiri, pemimpin kelompok, dan kalian semua ini anggota kelompok. Nah, dibentuk secara lingkaran ataupun setengah lingkaran. Jadi pada konseling kelompok ini kakak sebelumnya mau bertanya nih ke kalian. Kalian datang ke sini nih ada unsur paksaan nggak? Nggak ada ya. Jadi kalian sukarela datang ke sini, betul? Betul. Oke. Selanjutnya kakak harap di dalam konseling kelompok kita ini kalian terbuka aja dalam menceritakan permasalahan kalian. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupin. Nah, selanjutnya dalam konseling kelompok ini kakak harap kalian juga mematuhi norma dan peraturan yang berlaku. Contohnya pakai pakaian yang sopan, terus jangan memotong pembicaraan teman. Bila kalian ingin mengeluarkan pendapat atau ingin berbicara, sebaiknya kalian angkat tangan. Nah, selanjutnya jangan mengejek ataupun membawa-bawa unsur-unsur sara atau kayak agama, ras atau suku untuk mengejek temannya. Selain itu, menghargai pembicara yang sedang berbicara seperti itu. Nah, selanjutnya dalam konseling kelompok ini kalian nggak usah takut kalau permasalahan kalian akan dibocorkan ke orang-orang di luar dari kelompok kita. Jadi masalah kalian ini akan aman. Di sini dari teman-teman semua nggak boleh ada yang berbicara di luar kelompok kita mengenai informasi-informasi yang tidak layak diketahui oleh orang lain. Nah, selanjutnya untuk meyakini lagi nih tentang kerahasiaan, kakak nih ada ikrar yang dimana kalian harus ikutin. Jadi nanti kakak baca, terus kalian ganti ke nama kalian, sama ketika kakak bilang pemimpin kelompok, kalian bilangnya anggota kelompok. Dapat dipahami nggak? Dipahami ya. Oke, kita mulai ya. Saya Rahma Mindayani. Saya Sofia Mindayani. Sebagai pemimpin kelompok. Sebagai anggota kelompok. Menyatakan bahwa saya
sanggup dan bersedia sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, menerima, menyimpan, menjaga, dan merahasiakan dan merahasiakan segala hal, data atau keterangan data atau keterangan yang saya terima, yang saya terima, baik dari orang lain baik dari orang lain atau dari siapapun juga, atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan data atau keterangan yang tidak boleh yang tidak boleh dan tidak layak dan tidak layak diketahui oleh orang lain. diketahui oleh orang lain. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selanjutnya, kakak ingin bertanya nih, kalian udah saling kenal belum? Belum saling kenal ya. Jadi supaya kita kenal satu sama lain, alangkah baik kita perkenalan dulu nih. Jadi nanti perkenalannya kalian menyebutkan nama serta nama panggilan kalian. Setelah itu sebutkan hal apa yang kalian rasa menyenangkan pada hari ini, dimulai dari kalian bangun tidur, satu hal aja. Dapat dipahami sebelumnya? Oke, dimulai dari kakak ya. Perkenalkan, nama saya Rahma Imindayani, dipanggil Rahma. Hal menyenangkan yang saya alami hari ini itu saya senang banget bisa di sini berkumpul sama kalian. Oke, selanjutnya siapa yang mau perkenalan duluan? Saya ini. Silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, dipanggil Iqbal. Hal menyenangkan yang saya alami selama hari ini adalah saya bisa makan makanan kesukaan saya di waktu sarapan. Gitu. Oke. Berarti ini Iqbal ya namanya. Iya. Oke. Siapa lagi yang ingin berapa? Silakan. Perkenalkan, nama saya Sylvia Yudina Ngreni. Kalian bisa panggil saya Sylvia aja atau Silvi. Hal menyenangkan yang saya lakukan hari ini yaitu saya berolahraga di pagi hari. Berarti Sylvia. Iya. Selanjutnya, Aku deh. silakan. Aku Sada Jayani Santosa, bisa dipanggil Sada. Hal menyenangkan yang aku lakuin hari ini itu dapat ngerasain drakor. Udah penyelesaian drakor. Suka nonton drakor ya? Iya. Oke. Selanjutnya, Saya Kak. silakan. Perkenalkan, nama saya Samara Auliatera, biasa dipanggil Samara. Dan hal yang udah saya lakuin hari ini dan saya senangi yaitu saya udah masak. Udah masak, berarti sama Rani hobi masak. Betul. Oke. Selanjutnya, Saya boleh Kak. silakan. Nama saya Anissa Ayu Katarina, biasa dipanggil Ica, dan kegiatan yang saya lakuin hari ini dan saya sukain itu adalah saya bisa menyelesaikan tugas saya. Berarti ini ya, numpuk ya tugasnya ya? Numpuk. ya. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah selesai ya. Oke, terima kasih Ica. Selanjutnya, Saya Kak. silakan. Perkenalkan, nama saya Nabila Malia Nurrahmah, biasa dipanggil Nabila. Hal menyenangkan yang saya lakukan hari ini bisa main sepeda tadi sore sama adik saya. Berarti Nabila ini sekolah olahraga. Iya betul. Oke. Terima kasih. Selanjutnya, Saya Kak. silakan. Nama saya Tias Kusmawardani, biasa dipanggil Tias. Hal menyenangkan yang saya lakuin dari tadi pagi sampai sekarang itu tadi siang bisa nonton YouTube idol yang saya suka. Kamu idol yang Tia suka apa? Kalau untuk saat ini itu Seventeen. Selanjutnya siapa lagi? Saya Kak, Silakan. nama saya Nariska Aulia, biasa dipanggil Intan. Hal menyenangkan yang saya lakukan dari pagi sampai saat ini adalah dari pagi saya sepedahan sama teman saya. Terus abis itu siangnya saya bantuin orang tua. Terus sekarang saya kesini. Terima kasih. Oke, berarti kalian semua udah pada kenalan nih ya. Jadi di sini namanya Iqbal, di sini Nabila, di sini Tias, Samara, Intan, Ica, Sahada, terus yang terakhir Silvi. Benar? Betul. Berarti nggak salah nih ya. Iya. Oke, seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, konseling kelompok kita ini merupakan proses layanan atau bantuan yang memanfaatkan dinamika kelompok nih. Jadi diharapkan banget kalian sebagai anggota kelompok itu aktif untuk memberikan pendapat ke teman yang nanti kita entaskan masalahnya. Di sini kakak sebagai pemimpin kelompok akan mengatur ketertiban jalannya konseling kelompok kita nih pada hari ini. Sebelumnya dapat dipahami? Udah pahami. Jadi kalian udah siap belum untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang kalian alami? Siap. Oke, siap ya. Nah, contoh permasalahan yang bisa kita ambil itu masalah pribadi, misalnya mengenai kesulitan untuk mengatur waktu, atau juga kesulitan
Misalnya overthinking, kan mungkin banyak ya dari kalian yang overthinking yang mungkin mengganggu hidup kalian, mengganggu keseharian kalian, itu juga bisa. Atau misalnya kalian ini sulit menabung, bisa juga seperti itu. Nah, nanti setelah kalian menjelaskan permasalahan yang kalian alami, di sini kalian juga akan menyebutkan skala. Skalanya ini dari 1 sampai 5. Di mana 1 dan 2 ini masih bisa kalian tangani sendiri. Jadi emang mengganggu, cuman kalian masih bisa lah buat nangani, masih bisa lah untuk menjalani hari-hari kalian. Tapi ketika udah 3, 4 atau 5, ini yang mungkin kalian sendiri sudah kesulitan untuk menanganinya. Jadi mungkin kalian perlu untuk berkonseling seperti yang kita lakukan pada hari ini. Oke, dapat dipahami? Dapat dipahami ya. Oke, siapa dulu nih yang mau bercerita tentang masalah yang menjadi kendalanya dalam hari-hari? Saya Kak, Silakan Ica. saya ngerasa saya itu sering banget nggak fokus. Sering nggak fokus. Kayak gimana tuh? Nggak fokusnya lebih ke ini kali ya, nggak gimana ya, kalau misalnya lagi ngerjain sesuatu itu nggak bisa sambil mengerjakan hal lain yang seharusnya itu bisa dilakukan secara bersamaan. Oke, terima kasih Ica. Buat skalanya berapa Ica? Skalanya 3 dari 5. Oke, terima kasih Ica. Selanjutnya, silakan Sahada. Masalahnya susah bangun pagi. Susah bangun pagi. Emang tidurnya larut atau gimana? Ya kadang-kadang udah tidur, kadang-kadang udah tidur cepet, cuman bangunnya susah. Oke. Untuk skala? Skalanya 2. Skalanya 2. Selanjutnya siapa lagi yang ingin menceritakan masalahnya? Saya Kak, Silakan Samara. permasalahan saya kurang bisa memanage waktu. Dalam skala 2. 2. 2/5 berarti ya? Iya. Oke. Selanjutnya siapa lagi yang ingin menceritakan? Saya Kak. Silakan Silvi. Permasalahan atau kendala yang saya alami selama ini yaitu saya kurang mampu untuk mengontrol emosi. Kurang mampu untuk mengontrol emosi. Jadi mungkin Sylvia gampang nangis, gampang marah, seperti itu ya? Iya, betul. Oke. Dalam skala berapa? 3. 3/5 berarti ya? Iya. Oke. Selanjutnya siapa lagi? Saya Kak, Silakan Intan. permasalahan yang saya alami adalah saya kurang motivasi. Kurang motivasi dalam hal apa tuh Intan? Belajar sih yang pasti. Belajar ya, yang paling kurang motivasi. Oke. Untuk skala berapa Intan? 2. 2/5. Oke. Siapa lagi? Saya Kak. Silakan Tias. Jadi permasalahan yang saya alami sejauh ini itu suka menunda-nunda pekerjaan. Suka menunda-nunda pekerjaan. Iya. Oke, dalam skalanya berapa? 2 dari 5. 2/5. Oke. Selanjutnya, Saya Kak, silakan Nabila. permasalahan yang saya alami, saya itu sulit mengatur keuangan, terutama itu untuk menabung itu buat saya sulit banget karena kayak ada aja pengeluaran yang tiba-tiba kayak gitu. Oh, oke. Berarti sulit mengatur keuangan, sulit menabung karena adanya pengeluaran yang tiba-tiba gitu ya. Iya, Oke, dalam skala berapa tuh? 3 sih Kak. 3. Oke, 3/5. Selanjutnya siapa lagi yang belum? Saya Kak. Silakan. Iqbal. Oke, kalau dari saya permasalahan yang saya rasa itu sih mungkin diri saya itu kurang percaya diri gitu ya kayak. Nah, percaya dirinya ini sampai ngebikin saya tuh takut dan emang ngeganggu kegiatan sehari-hari saya kayak gitu. Oke, berarti kurang percaya diri ya. Iya. Dalam skala berapa? Kalau skalanya mungkin agak cukup tinggi ya Kak, bisa 4 kayaknya deh, 4 atau 5. Iya. Oke, terima kasih Iqbal. Oke, berarti tadi teman-teman sudah saling bercerita ya tentang permasalahan yang menjadi kendala, tentang permasalahan yang terjadi yang mengganggu keseharian kalian, dan teman-teman juga sudah mendengar permasalahan satu sama lain, benar gitu? Betul Betul, Kak. Oke, betul. Kalau saya cross check kembali, tadi permasalahan Sylvia ini mengenai sulit mengatur emosi ya? Iya, betul. Oke. Tadi permasalahannya Sahda sulit bangun pagi. Betul. Permasalahannya Ica sulit fokus ya? Iya. Terlebih fokus misalnya kalau membagi gitu susah ya, terpecah fokus saya. Nah, selanjutnya Intan tadi kesulitannya itu kurangnya motivasi, khususnya motivasi belajar. Oke, tadi Samara itu sulit dalam manajemen waktu. Betul. Oke, kalau Tias tadi selalu menunda-nunda pekerjaan. Iya, betul.
Nabila itu tadi sulit menabung ya, Betul. mengatur keuangan. Dan Iqbal tadi itu kesulitannya itu yang dialami kurang percaya diri. Iya betul. Oke, berarti benar semua ya. Oke, kan udah denger nih tadi satu sama lain permasalahannya apa, skalanya juga tahu. Nah, siapa yang ingin mengeluarkan pendapat dulu nih? Kita voting permasalahan siapa yang ingin kita bahas terlebih dahulu. Saya Kak, Silakan Intan. menurut saya permasalahan Iqbal sih, karena kan tadi dia skalanya paling tinggi. Permasalahan Iqbal karena skalanya paling tinggi. Oke, selanjutnya siapa lagi? Saya Silakan Samara. menurut saya permasalahannya Iqbal juga, karena benar sih kata Intan, karena kan tadi skalanya yang paling besar dibandingkan yang lain. Oke, selanjutnya Saya Kak. silakan Silvi. Menurut saya permasalahan Iqbal karena permasalahan tentang rasa percaya diri yang kurang itu saya rasa dialami oleh yang lainnya juga. Berarti emang permasalahan dasar juga ya. Gitu. Selanjutnya siapa lagi? Saya Kak. Silakan Nabila. Menurut saya permasalahan Iqbal karena itu kan skalanya udah tinggi juga ya Kak. Itu menurut saya itu udah ngaruh banget ke kehidupannya dia sehari-hari, gimana caranya buat bersosialisasi sama yang lain. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan. Siapa lagi yang ingin mengeluarkan pendapatnya? Ya menurut saya Iqbal sih Kak, karena pasti dampaknya besar buat kehidupan dia. Oke, ada lagi? Saya Kak. Silakan Tias. Menurut saya juga masalahnya Iqbal. Jadi kalau percaya diri kan ngaruhnya besar ya, kayak kata Nabila tadi berpengaruh ke sosialnya. Oke. Ada lagi yang berpendapat? Siapa lagi? Saya Kak, Silakan Sada. menurut aku Kak Iqbal karena kurang percaya diri itu beban banget gitu loh buat lanjutin kehidupan selanjutnya gitu. Terakhir mungkin Iqbal. Saya Kak. Silakan Iqbal. Oke, jadi berhubung teman-teman di sini milih ke masalah saya, jadi ya saya setuju untuk masalah saya dientaskan terlebih dahulu. Oke, berarti Iqbal bersedia. Iya. Oke, teman-teman juga setuju untuk hari ini kita membahas masalahnya Iqbal dulu, kita antaskan masalahnya Iqbal dulu. Setuju. Oke, ini kakak mau disclaimer dulu nih. Bukan berarti bila kita membahas masalah Iqbal terlebih dahulu, bukan berarti masalah kalian tuh masalah sepele. Kakak nggak menganggap masalah kalian tuh sepele. Jadi nanti tuh bakal ada konseling lanjutan yang mungkin kalian juga mau untuk membahas masalah-masalah yang belum terbahas. Jadi pada hari ini kita menentukan pakai skala prioritas dulu nih, dimana Iqbal ini lagi keadaan genting, jadi kita harus mengentaskan masalah Iqbal terlebih dahulu. Gimana ya? Setuju ya? Setuju ya? Oke, dari Iqbalnya sendiri boleh untuk menceritakan lebih detail masalah kurang pedenya itu seperti apa? Oke, jadi pertama-tama masalah kurang percaya diri ini terjadi ketika saya ingin mengambil satu keputusan gitu kan teman-teman semuanya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena biasanya saya ngerasain suatu perasaan yang dimana itu saya takut salah. Ketika saya ngambil keputusan itu saya takut salah. Nah, di lain sisi ketika saya ngambil keputusan dan keputusan saya diterima, saya takut keputusan saya itu bikin malu semuanya kayak gitu loh Kak. Nah, itu cukup mengganggu kegiatan sehari-hari saya ya, dimana kayak perkuliahan kan butuh ya Kak buat diandalin gitu di satu kelompok misalnya kayak gitu. Nah, itu sangat mengganggu ketika saya nggak bisa diandelin gitu di satu kelompok. Itu sih kalau kurang lebih. Oke, berarti kurang pedenya Iqbal ini kurang pede, takut nggak bisa diandelin, takut misalnya keputusan yang Iqbal buat ini ternyata tidak disukai teman-teman atau membuat citra malah buruk gitu ya, betul. dan juga tidak pede juga dalam mengambil keputusan ya seperti itu. Betul. Oke. Nah, teman-teman semua nih udah mendengarkan ya lebih detail masalahnya Iqbal ini. Nah, siapa yang ingin bertanya silakan kepada Iqbal mengenai permasalahannya Iqbal. Boleh deh. Silakan dicek. Tadi kan Iqbal bilang katanya takut bakal gimana-gimana gitu kan. Itu sebelumnya pernah kejadian yang Iqbal takutin atau itu cuma spekulasinya doang? Pernah sih kebetulan ya pernah ada kejadian di mana saya harus menjawab suatu keputusan kayak gitu. Nah, tapi ternyata keputusan itu salah dan ngebawa kelompok saya malah jadi
gagal kayak gitu. Nah itu yang memicu sih kayaknya ya. Oke, berarti dasarnya dari situ ya Iqbal Iya, ya. benar. Akhirnya Iqbal jadi nggak pede di kedepannya. Iya betul. Oke, selanjutnya siapa lagi yang ingin bertanya? Saya Kak, Silakan Samara. tadi setelah yang pemicunya itu yang dari kelompok terus salah, itu emang dari sekitarnya sendiri itu melakukan apa sih sampai misalnya jadi rasa percaya dirinya itu kurang, kan tadi dibilang salah. Yang tahu definisi salahnya itu Iqbal sendiri itu dari mana? Apakah emang disalahin sama orang-orang sekitar itu, dari anggota kelompoknya sendiri atau Ya kebetulan waktu itu kebetulan saya sendiri masih sekolah ya, masih di bangku SMP. Nah ya untuk sosialisasi di lingkungan SMP kan tahu ya kalau misalnya ada yang salah itu pasti kayak di judge lah kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah kebetulan yang kasus saya sendiri itu kayak gitu kondisinya. Jadi dimana saya ngambil keputusan dan itu salah, dan ya lingkungan sekitar atau teman-teman saya, teman-teman kelompok ya pasti langsung ngejudge saya, dan ya itu yang apa ya berpengaruh. Jadi kedepannya saya nggak bisa lagi kayak ngambil keputusan, susah gitu aku kayak gitu sih. Oke, berarti Iqbal ini teman-teman juga nggak ini Iqbal apa? Nggak mensupport Iqbal gitu? Nggak. Nggak, oke. Iya. Selanjutnya ada lagi yang bertanya? Iya, Kak. Silakan Tias. Kan itu kejadiannya waktu SMP ya. Setelah misalnya di bangku SMA kan mungkin teman-temannya udah ganti nih. Pernah nggak sih nyoba bikin apa sih menyampaikan pendapat lagi gitu? Saya nyoba lagi. Kalau untuk nyoba sih mungkin di apa ya, di sedikitnya kesempatan aja gitu, sedikitnya kesempatan aja. Dan kebetulan waktu SMP itu, waktu duduk di bangku SMP, kejadian itu nggak sekali dua kali aja kayak gitu. Jadi ya cukup sering terjadi, ya cukup apa yang ngebuat saya jadi orang yang penakut lah gitu ya. Nah di SMA-nya di sedikit kesempatan aja saya baru bisa untuk nyari keputusan, dan alhamdulillahnya selama yang keputusan yang saya ambil ya berujung bener sih waktu di SMA ya kayak gitu, kurang lebih nggak ada yang sampai di iya. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Kak, Silakan Silvi. saya mau tanya nih, flashback dulu ya tapi sebenarnya Iya. waktu SMP kan itu kejadiannya baru muncul lah ya, yang membuat Iqbal ini jadi rasa percaya dirinya tuh kurang. Iya betul. Nah pada saat itu kan Iqbal salah dalam membuat keputusan. Itu udah pernah dilakukan apa ya, evaluasi belum sih sama teman-temannya supaya mereka tuh tidak menyalahkan Iqbal sendiri gitu? Mungkin bukan evaluasi kali ya, tapi lebih tepatnya kayak saya nanyain kesepakatan dari teman-teman kelompok gitu ya maksudnya. Nah untuk nanyain kesepakatan sih kebetulan waktu itu nggak saya lakuin ya kayak gitu, karena ada beberapa hal lah gitu, jadi nggak bisa saya lakuin untuk nanyain kesepakatan, dan emang keputusannya itu dilakuin harus cepat kayak gitu loh. Nah itu sih jawabannya. Jadi Iqbal juga tiba-tiba gitu ya, Iya, karena betul. mungkin karena gentingnya waktu tinggal dikit, jadi Iqbal langsung ucap aja karena teman-teman juga nggak ada yang mau ngomong atau gimana tuh? Iya seperti itu. Pada waktu itu Iqbal ketua? Iya betul. Nah, selanjutnya ada yang mau nanya lagi? saya Kak? Silakan. Tadi kan Iqbal bilang itu nggak sempat buat nanya kesepakatan ya. Iya. Itu kendalanya tuh apa sampai nggak bisa nanya itu Kesepakatan. ya kesepakatan itu, karena kan yang kita tahu kalau untuk mengambil keputusan itu harus musyawarah mufakat gitu kan. Iya, oke. Jadi waktu itu sebenarnya emang arahan dari guru ya, kayak gitu, dari guru untuk ya untuk ketua kelompok itu dipanggil masing-masing untuk maju ke depan, dan ya jadi emang nggak ada waktu untuk briefing, nggak ada waktu untuk nanya teman-teman gimana nih pada setuju apa enggak segala macam, enggak, karena emang yang lainnya juga kebetulan kayak gitu, sesama ketua kelompoknya yang lain kayak gitu. Nah ya udah jadilah saya asal ngambil pilihan, dan ya kebetulan pilihan saya salah, dan ya udah begitu deh jadinya. Ada lagi yang ingin bertanya? Aku Kak, Silakan Sahda. sebelumnya dari pengalaman Kak Iqbal, itu pernah ada mau usaha memperbaiki diri Kak sekarang? Perbaiki kayak gitu. Mungkin perbaiki diri, kan yang tadi ya berusaha buat pede lagi gitu maksudnya ya kayak gitu.
Kalau pengen sih pengen ya, makanya kebetulan saya ada hadir di sini dan nyampein pendapat saya, nyampein keluhan saya sendiri. Kalau pengen sih pengen ya, cuman ya balik lagi gitu, mungkin rasa keberanian saya belum cukup muncul gitu loh untuk nyobanya lebih lagi gitu. Makanya dari sini juga saya butuh ya sekiranya beberapa saran lah dari teman-teman semua dan kakak. Oke. Siapa lagi yang ingin bertanya? Saya Kak. Silakan Intan. Iya Iqbal, sebelum ikut kegiatan ini udah pernah ikut organisasi belum gitu yang bisa ningkatin kepedean Iqbal? Belum sih, belum pernah nyoba ya ikut organisasi kayak gitu. Oke. Ada lagi? Cukup ya. Oke, berarti udah nggak ada yang mau diketahui lagi nih dari Iqbal. Udah cukup pertanyaan-pertanyaannya, jawaban-jawaban Iqbal sudah cukup. Oke, berarti selanjutnya siapa nih yang mau memberikan saran ke Iqbal, saran dan juga solusi bagaimana nih menangani masalah-masalah yang Iqbal alami tentang kepercayaan diri, yaitu mengenai takut memilih, takut membuat keputusan, takut tidak bisa diandalkan seperti itu. Siapa dulu yang mau mengeluarkan pendapat ya? Saya Kak. Silakan Sada. Menurut aku Kak Iqbal itu kalau mengambil keputusan jangan mikirin orang dulu, misalnya kayak pikirin nanti kata orang apa, pikirin aja kalau misalkan apa yang aku pilih itu pasti benar gitu. Oke, berarti itu termasuk bisa membangun kepercayaan diri, jadi berpegang teguh sama diri sendiri gitu ya Sada. Oke, selanjutnya siapa lagi? Saya. Silakan Sada. Kalau saran dari saya itu kan tadi kalau dilihat dari jawaban Iqbal kan belum ikut organisasi sama sekali. Nah itu di organisasi itu menurut saya bukan cuma kayak buat pengalaman, tapi juga untuk melatih kepercayaan diri, untuk bisa berkomunikasi atau bisa berbicara, ngambil keputusan. Itu tuh menurut saya membantu banget. Jadi saran saya untuk Iqbal coba untuk masuk ke organisasi sih, entah itu 1 atau 2, yang penting udah bisa melatih lama-lama kepercayaan dirinya untuk meningkat. Karena di organisasi mungkin banyak keputusan-keputusan yang harus diambil ya, jadi dapat melatih kepercayaan diri Iqbal dalam memilih keputusan, jadi akan terlatih lama-lama seperti itu gitu ya sama saya. Betul. Oke, selanjutnya siapa lagi yang ingin memberikan solusi? Silakan. Tadi kan kata Iqbal tadi kan belum waktu ngambil keputusan yang waktu SMP itu belum belum musyawarah ya sama temennya. Mungkin nanti kalau misalnya mau ngambil keputusan lagi, karena dia Iqbal juga sebagai ketua ya, harusnya kayak nanya dulu, mungkin bisa nanya dulu atau musyawarah dulu sama anggotanya. Jadi nggak semena-mena kayak maksudnya tiba-tiba ambil keputusan gitu, tiba-tiba mungkin anggotanya juga bingung kan, kayak tiba-tiba udah ada keputusannya padahal belum diomongin. Oke, berarti maksudnya itu tolong dimusyawarahkan dulu, jadi diomongin sama anggota kelompok. Tapi mungkin agak bertolak belakang sama Sadat. Kalau tadi kan Sadat mungkin bilang untuk ketika pemilihan dalam diri sendiri saja ya, jadi tidak usah memikirkan pendapat orang lain ketika memilih yang tidak mencampuri orang lain juga gitu. Cuman untuk Tias ketika di dalam kelompok Iqbal jadi ketua atau Iqbal menjadi harus memilih atau mempunyai pendapat, sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan teman-teman. Oke, gitu ya. Selanjutnya ada lagi yang ingin memberikan solusinya kepada Iqbal? Saya Kak. Silakan. Kalau tadi Samara itu kan ngasih contoh dalam skala besar ya. Tapi kan tadi Iqbal sendiri cerita kalau dia itu punya ketakutan gitu dalam dirinya. Dia jadi cemas dan jadi nggak pede gitu kalau misalnya dia mau menyampaikan sesuatu, apalagi untuk memutuskan sesuatu. Nah mungkin Iqbal sendiri bisa nih dari skala kecil kayak membentuk teman-temannya. Jadi Iqbal tuh punya teman-teman yang Iqbal percaya. Jadi supaya punya chemistry yang kuat, sehingga Iqbal itu kayak lebih pede, lebih lebih keluar gitu untuk mengemukakan pendapat, terus habis itu untuk menjadi ketua lagi, sehingga Iqbal bisa untuk memutuskan pendapat lagi. Nah kalau misalnya dari skala kecil aja Iqbal udah mulai keluar, udah mulai bisa untuk kayak dulu lagi, nah Iqbal boleh tuh mulai merambat ke organisasi, sehingga Iqbal bisa semakin berlanjut gitu. Jadi memilih pertemanan. Gimana pertemanan itu kan ngaruh banget ya Sil ya.
dan teman-teman semua ke dalam kualitas hidup kita, teman kita memilih teman-teman yang sekiranya begitu banyak negatifnya, itu kan tentunya akan menghambat perkembangan kita juga ya. Jadi kita harus memilih-milih teman juga nih yang kiranya menjadi support di lingkungan kecil kita seperti itu ya. Oke, nah, ada lagi yang ingin memberikan solusi ke permasalahan Iqbal ini? Aku boleh nih Kak. Silakan Ica. Tadi kan katanya Iqbal takut salah kan. Sebenarnya nggak usah takut salah, karena namanya manusia kan pasti bakal ngelakuin salah. Justru karena salah itu mungkin Iqbal bisa jadi lebih baik. Jadi percaya diri sama diri sendiri. Buat salah, buat kita jadi panjatan lagi aja ya gitu ya. Ada lagi? Saya Kak. Silakan Intan. Iya, saya setuju sama teman-teman semua tadi yang udah kasih saran. Buat saya, Iqbal lebih harus banyak bersosialisasi gitu, ketemu orang banyak. Terus kan bisa lihat nih, orang karakternya beda-beda gitu, terus ada yang pede. Terus dengan kayak gitu, Iqbal harusnya bisa memotivasi diri gitu ya. Kok orang-orang bisa pede, kenapa gue enggak gitu. Oke, berarti bertemu sama orang gitu ya. Ada lagi? Saya Kak. Silakan Nabila. Tadi kan Iqbal cerita ya waktu SMP itu kalau misalkan ada yang salah langsung dijudge gitu kan sama teman-temannya. Mungkin Iqbal bisa ngasih pengertian ke teman-temannya, kenapa sih Iqbal ngambil keputusan itu. Kalau misalkan teman-teman ini bertolak belakang sama Iqbal, mungkin bisa didiskusiin lagi gitu. Oke, berarti mencoba berkomunikasi sama anggota kelompok Iqbal ketika Iqbal jadi ketua, nanti terus teman-teman yang ternyata tidak support dikomunikasikan lagi ya, seperti itu ya. Itu Nabila ya? Betul. Oke, selanjutnya ada lagi nggak nih yang mau memberikan solusi? Cukup Kak. Sudah cukup Iqbal ya? Sudah cukup dari solusi teman-teman? Oke, Iqbal tadi udah denger ya solusi teman-teman. Ada yang bersolusi menyarankan Iqbal untuk masuk organisasi, terus jangan mendengarkan perkataan orang, sadar atas value diri sendiri, dan juga musyawarah dan lain-lainnya ya. Tadi banyak teman-teman yang Iqbal mungkin juga mendengarkan. Nah, komitmen dari Iqbal gimana nih? Apa yang akan Iqbal lakukan ke depannya? Oke, mungkin bersosialisasi kali ya, kayak itu memang saya rasa penting, bukan cukup penting, malah bahkan penting banget gitu ya kayak untuk ngebangun rasa percaya diri, untuk bisa punya kesempatan lagi untuk bisa memilih keputusan kayak gitu sih Kak. Mungkin komitmen saya kayak gitu, untuk coba lagi untuk sosialisasi. Berarti berkomitmen untuk berubah ya ke Iya, depannya, untuk mengalahkan rasa takut Iqbal ya. Oke, Iqbal udah berkomitmen nih. Kalian kelihatannya ngantuk ya, kelihatannya tuh kurang bersemangat mungkin karena capek, terus cuaca yang panas seperti itu ya. Kakak ada sedikit games biar kita lebih relax lagi. Nama game saya ini namanya prok jadi apa? Jadi contoh, kakak punya benda di sini. Jadi di sini kalian akan menggunakan imajinasi kalian nih, dimana kalian akan merubah benda ini menjadi sesuatu benda lain. Oke. Contoh nih ya, misalnya kakak duluan. Contoh, prok jadi apa? Jadi bedak. Gitu. Oke. Pada paham habis ini semua? Oke. Yang duluan siapa nih? Sweet apa gimana? Sweet kali ya. Udah tahu. Sweet kali ya. Dari sini kayaknya. Dari sini kayaknya Kak. Dari mana maunya? Dari sini. Dari sini. Dari kanan. Dari mana? Dari sini. Ayo, dari Dari kanan. Ya, dari kanan. Yang lebih baik ke kanan. Oke, ini kan banyak suara nih ya. Kita sweet aja gimana? Dari yang depan, sweet, ntar mutar gitu. Oke. Ayo Kak Silvi, menangin ya. Gunting batu kertas. Ya, gunting batu kertas. Sekali aja ya. Sekali aja. Jangan salahin gue ya. Oke. Saya. Yeay. Berarti kita mulai. Ayo percaya diri Iqbal ya. Oh iya benar. Baik, makasih kasih bendanya bulat. Maaf. Bendanya bulat, dimana bisa jadi apa aja. Oke. Oke. Silvi pertama nih ya, berarti. Nah, nanti kalian ngomong prok jadi apa ya? Oke. 1, 2, 3. Prok jadi apa? 5 donat. Oke, donat. Oke. Ayo lagi ya. Prok jadi apa? Jam kamar kecil.
kecil. kamar kecil. Oke. Oke, ayo. Prok jadi apa? Jadi lensa kacamata. Oh, gede banget ya. Oke. Ayo, satu. Prok. Jadi apa? Jadi gantungan baju. Gantungan baju. Oke. Hebat aku mah. Prok. Jadi apa? Jadi anting. Jadi anting, anting jetit ya. Kamu Oke, hebat bisa. banget. Ayo. Ayo. Oke, prok. Jadi apa? Jadi bapia. Bapia. Oke. Prok jadi apa? Jadi jepitan. Jepitan. Oh, jepitan rambut tuh ya. Oke. Ya. Prok. Jadi apa? Jadi setir. Oke. Mobil semut ya. Berhasil semua nih ya benda pertama. Nah, kita ada 2 benda nih, benda kedua sekarang ya. Ada sisir, tapi kita bukan jadi sisir hari ini. Ayo, prok jadi apa? Jadi pisau. Oke. Ini kemana nih kak? Gantian dong. Gantian. Oke, Tak gantian. dulu, belum siap nih. Dari situ aja lagi nggak apa-apa kan? Dari mana? Dari sini. Lagi aja. Udah. Oke. Prok jadi apa? Jadi jembatan. Oh, keren. Make sense ya. Oh my god. Jadi jembatan. Rubuh itu kalau Jembatan semut deh kayaknya. prok Jadi apa? Penggaris. Garis. Oh iya benar. Prok jadi apa? Jadi mikrofon. Mikrofon. Bukan mic. Iya, sama. Mic, iya. Prok Jadi apa? Harmonika. prok jadi apa? Pikir bentar. Pianik. Oke. Prok jadi apa? Jadi HP. HP. Oke. Yang gini. Oh, yang flip gitu ya. Iya. Prok jadi apa? Jadi gitar. Terakhir, prok jadi apa? Semangka. Keren. Oke. Ini udah enak ya, mungkin Udah, Kak. lebih rileks lagi, Ya. lebih semangat lagi, ngantuknya hilang. Iya. Oke. Nah, karena waktu kita sudah hampir habis juga nih teman-teman. Nah, di sini coba satu-satu masing-masing sebutin kesan-pesannya gimana mengikuti konseling kelompok kita pada hari ini. Ayo siapa duluan Mama? Saya Kak, Silakan Ica. kesannya seru karena masukan-masukan yang dikasih sama teman-teman tuh nggak cuma bisa didengar sama Iqbal tapi bisa buat semuanya juga. Terus pesannya mungkin besok gamesnya bisa ditambah atau diganti, jadi setiap pertemuan gamesnya beda biar gak boring gitu. Oke, masih Ica. Ya. Selanjutnya siapa Saya. lagi? Oke ya tadi. Oke, untuk kesannya mungkin kegiatan ini sangat membantu ya, kayak sangat bermanfaat lah gitu buat orang yang apalagi membutuhkan seperti itu. Nah, untuk kesannya mungkin bisa kali akan ditambah lagi anggotanya gitu biar makin banyak solusi, biar mungkin makin ramai aja, makin seru gitu kan, makin banyak ide pikir juga gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Saya Pak. Silakan Sofi. Kalau untuk dari kesannya sendiri acaranya seru banget. Terus habis itu saya jadi ketemu sama banyak teman-teman baru. Terus saya juga jadi bisa mengeluarkan pendapat saya juga bisa mengeluarkan unek-unek saya, permasalahan saya selama ini. Terus saya juga bisa membantu teman, yaitu Iqbal, untuk menyelesaikan masalahnya. Itu merasa apa? Saya jadi ngerasa puas juga gitu, bisa membantu permasalahan lain. Terus untuk kesannya, mungkin untuk kedepannya diskusinya bisa lebih seru lagi. Terus kayak mungkin temanya lebih lebih matang. Kalau ini kan tentang permasalahan kita pribadi nih, bisa juga nanti kita diskusi tentang bisnis mungkin, supaya kita juga bisa selain menambah relasi juga nambah link untuk kita berwirausaha mungkin. Oke, terima kasih Silvi atas semua pesan dan masukannya. Selanjutnya siapa yang ingin? Saya Kak. Untuk pesannya sendiri itu sangat sangat informatif karena dari di sini kan bukan cuma dari satu orang pendapatnya tapi dari banyak orang, dan itu juga
nambah untuk kita jadi masukan juga, jadi pembelajaran juga, terus juga jadi media belajar gitu. Jadi ini bukan cuma diskusi kayak yang di luar sekolah atau di luar tempat yang jadi bimbingan untuk akademik kita, tapi ini juga memberi kita pembelajaran dari luar sekolah atau luar kampus gitu. Jadi kita juga hari ini kalau dari saya sendiri banyak dapat pelajaran ilmu yang nggak saya mungkin dapetin di kampus gitu. Dan untuk pesannya sendiri karena hari ini udah cukup seru, mungkin di next diskusi itu bisa kayak nyoba suasana baru, kayak misalnya bisa di taman kah gitu, biar suasananya juga biar lebih enjoy gitu untuk yang lainnya. Baik, terima kasih Samara. Ada lagi yang ingin memberikan kesan-pesan? Silakan Intan. Dari saya pesannya, saya senang benar kata teman-teman, banyak yang bisa diambil, terus juga ketemu teman baru. Apalagi ini kan pertama buat saya ikut konseling kayak gini, terus juga saya jadi tahu nih ternyata orang-orang punya masalah juga gitu. Jadi mungkin kan dulu mikirnya kayak kayaknya gue doang nih yang punya masalah gitu. Jadi tahu nih nggak sendiri gitu, terus punya teman curhat baru gitu. Kesannya semoga acara kayak gini terus ada gitu, biar orang-orang yang butuh didengar bisa dapat solusinya, maksudnya nggak jadi biar nggak merasa sendirian aja gitu. Aduh, maaf ya lagi. Terima kasih ya Intan atas kesan-kesannya. Ada lagi? Saya Silakan. kesannya itu pertama-tama jadi punya banyak teman, punya relasi baru, bisa kayak kenal teman baru. Terus habis itu informatif juga acaranya, jadi kayak teman-teman bilang tadi, kita bisa dapat masukan juga yang bukan untuk Iqbal sendiri tapi buat diri kita sendiri juga. Untuk pesannya mungkin nanti di lain kesempatan sesinya mungkin bisa lebih panjangin, jadi masukan orang bisa lebih banyak, terus orang-orangnya juga ditambahin, jadi masukannya orang relasinya lebih banyak. Terima kasih Tias atas pendapatnya. Ada lagi yang silakan. Mungkin kesannya itu benar tadi, seru banget. Itu juga melatih kita buat secara nggak sadar ya, melatih public speaking kita biar lebih pede lagi gimana sih caranya ngobrol atau menyampaikan pendapat ke orang lain. Buat pesannya sih bisa kan seperti yang tadi Kak Silvi bilang, mungkin di nextnya kita bisa bahas tentang berwirausaha. Mungkin di sini kan kita baru kenal ya, bisa jadi nanti kita nextnya siapa tahu bikin usaha bareng kayak gitu aja. Oke, terima kasih Nabila. Ada lagi yang ingin mengenal pendapatnya? Cukup? Udah? Cukup. Oke, selanjutnya mungkin ada yang mau memberikan kesimpulan tentang kegiatan kita pada hari ini. Saya Kak, Silakan Intan. menurut saya kesimpulan kegiatan kita hari ini adalah khusus buat tadi yang kita bahas Iqbal ya, jangan takut buat coba sih. Misal kalau bukan kita yang mulai nih nggak bakal berkembang gitu sih. Terus buat teman-teman semua yang punya masalah juga, kayak misalkan tadi masalahnya ada di skala 2, 3 gitu, maksudnya kayak masih bisa diperbaiki sendiri gitu loh. Jadi kayak lebih dicari solusinya sendiri gitu. Misalnya jangan sampai skalanya kita naik lagi gitu, kalau bisa lebih turun gitu, jadi lebih baik lah kitanya. Oke, terima kasih ya Intan atas kesimpulannya. Oke, sebelumnya kalian kan banyak ya dari masalah kalian yang masih belum terentaskan yang tadi kalian sampaikan. Kalian setuju gak nih kita mengadakan konseling kedua nih, konseling kelompok kedua? Setuju ya. Untuk waktu kira-kira kapan? Minggu depan boleh Kak. Minggu depan boleh. Kalau waktu Sore dia Nanti dibahas lagi aja kali ya Kak di grup. boleh dibahas lagi atau sore boleh. Nanti kita bahas lagi ya di grup ya. Iya Kak. Oke, sebelum udahan juga saya ingin memberikan kuesioner yang nanti kalian isi dan kasih ke saya.
kalian bisa isi itu dan kasih ke kakak ya. Oke. Kakak berterima kasih ke kalian semua karena sudah capek-capek mengikuti kegiatan konseling kali ini, terus bersikap aktif dan juga bersikap tertib, taat pada norma dan peraturan, dan juga sudah mau membantu memberikan solusi kepada Iqbal. Saya berterima kasih, sangat-sangat berterima kasih. Oke. Kan tadi kita dibuka menggunakan doa ya, jadi sebaiknya kita juga menggunakan doa agar kalian nanti pulang juga baik-baik di jalan. Oke. Ada yang mau memimpin doa? Baik Kak. Oke, silakan Iqbal. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri kegiatan yang seling pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Sampai berjumpa lagi pada konseling kita di minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Kak.